Selamat datang di pembelajaran online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi Akidah Akhlak kelas 6 SD dengan judul Asmaul Husna. Allah mempunyai sifat-sifat dalam Asmaul Husna yang diharapkan seluruh hamba-hambanya jangan pesimis dengan tantangan hidup berat di dunia ini. Prinsip dasar inilah membuat kita sebagai seorang Muslim harus optimis menyongsong masa depan yang cerah dengan kreativitas dan aktivitas yang positif sehingga menuju pada kehidupan yang baik, bahagia di dunia maupun di akhirat. Kali ini kita akan belajar mengenai nama-nama Allah dalam Asmaul Husna, Al-Ghafur, Al-Afu, As-Sabur, dan Al-Halim. Dengan kita belajar kali ini, diharapkan kita menjadi manusia yang berperilaku penyayang, pemaaf, sabar, dan penyantun. Yang pertama adalah Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Tahukah kalian bahwa Allah Maha Pengampun sekalipun terhadap hambanya yang penuh dosa? Allah itu Al-Ghafur. Al-Ghafur sendiri memiliki makna yakni Maha Pengampun. Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya jika mereka sudah bertaubat dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kita bisa meneladani sifat Ghafur ini dengan cara memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Jangan menaruh dendam, karena hal itu justru bisa membuat susah diri kita sendiri. Contoh orang yang bertaubat kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang isinya adalah pada zaman dahulu itu ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Suatu ketika terbesit di hati pria tersebut akan azab Sang Pencipta. Dia berpikir, alangkah baiknya bila dia memohon ampunannya sebelum ajal tiba. Namun, apakah taubat orang yang telah membunuh puluhan nyawa tak bersalah akan diterima? Pertanyaan itu sungguh-sungguh membebaninya. Dia kemudian menanyakan kepada orang-orang siapa di antara mereka yang paling berilmu. Kemudian dia diarahkan oleh seorang rahib. Dia pun mendatangi rumah rahib itu untuk kemudian bertanya kepadanya. Ya Rahib, saya telah membunuh 99 orang. Apakah masih terbuka pintu taubat bagiku? Rahib itu pun menjawab dengan tegas. Tidak bisa, karena dosa kamu terlalu banyak. Lelaki itu menjadi marah dan langsung membunuh pendeta itu atau rahib itu dan menjadikannya korban yang ke-100. Dan akhirnya pendeta tersebut dibunuh. Jadi jumlah orang yang dibunuh oleh lelaki tersebut adalah 100. Kemudian lelaki tersebut masih ingin bertaubat dan terus mencari jika ada ulama yang membantunya. Akhirnya dia berjumpa dengan seorang ulama, seorang alim ulama. Dia menceritakan bahwa dia telah membunuh 100 orang dan bertanya kepadanya, apakah Allah masih menerima taubatnya? Ulama itu menerangkan, dia masih mempunyai harapan untuk bertobat. Seterusnya dia menyuruh lelaki itu pergi ke sebuah negeri di mana tempat sekumpulan orang-orang yang ahli ibadah. Apabila sampai di sana nanti, ulama tersebut menyuruh tinggal di sana dan beribadah bersama mereka. Ulama itu melarangnya untuk pulang ke negeri asalnya karena negeri asalnya penuh dengan kemaksiatan. Kemudian lelaki itu mengucapkan terima kasih, lalu pergi menuju negeri yang diterangkan oleh alim ulama tadi. Baru saja sampai setengah perjalanan, lelaki itu sakit, lalu meninggal dunia. Ketika itu terjadilah perdebatan antara dua malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat ingin membawa roh lelaki itu ke surga, karena menurutnya orang tersebut adalah baik karena niatnya untuk bertobat, sementara malaikat azab mengatakan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah.
karena dia telah membunuh 100 orang dan masih belum mempunyai kebaikan sedikit pun. Mereka saling berebutan dan tidak dapat memutuskan keadaan lelaki tersebut. Yang malaikat rahmat ingin membawa lelaki tersebut ke surga, dan malaikat azab ingin membawa lelaki tersebut ke neraka. Kemudian Allah mengantar seorang malaikat lain berupa manusia untuk mengadili perdebatan mereka berdua. Dia menyuruh malaikat itu mengukur jarak tempat kejadian itu dengan kedua tempat. Adakah tempat kejadian itu lebih dekat dengan kebajikan yang akan dituju, ataukah lebih dekat dengan tempat asalnya yang buruk? Sekiranya lebih dekat dengan kebajikan, dia milik malaikat rahmat. Sebaliknya, apabila lebih dekat dengan tempat asalnya, dia milik malaikat azab. Kemudian, setelah diukur, ternyata didapati jarak ke negeri kebajikan melebihi ukuran sejengkal saja. Lalu diambil oleh malaikat rahmat, dan lelaki itu dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa membayangkan, lelaki tersebut yang telah membunuh 100 orang saja Allah memberikan pengampunan. Setelah diukur, dibagi sama rata antara jarak dengan kebaikan dan jarak dia masih dalam keburukan, itu hanya terpaut 1 jengkal saja. Bayangkan, kita sebagai manusia, apabila kita bertaubat dari dosa-dosa kita dan tidak melakukan lagi, Allah adalah Maha Pengampun. Kemudian yang kedua adalah Al-Afu, yang Maha Pemaaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemaaf menunjukkan arti bahwa walaupun ada hamba yang berbuat dosa sebesar apapun, kalau dia mau bertaubat dan berusaha memperbaiki akhlak dan ibadahnya, dipastikan Allah akan mengampuninya. Seperti surat dalam An-Nisa ayat 99 yang artinya, maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Yang ketiga adalah As-Sabur, yang Maha Sabar. Seperti yang diterangkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 44 yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar, dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Asmaul Husna dalam As-Sabur alias Maha Penyabar. Maha Penyabar ini diartikan sebagai sifat tidak tergesa-gesa dalam memberikan siksaan dan tidak terburu-buru melaksanakan sesuatu sebelum masanya. Karena Allah masih membuka pintu yang lebar untuk kita bertaubat. Kesabaran merupakan sifat Allah, maka orang yang mampu bersabar dalam hidupnya berarti mencerminkan sifat mulia Allah tersebut. Meski sangat sulit dijalankan, kesabaran akan menghadirkan keindahan dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah Al-Halim, yang Maha Penyantun. Seperti yang diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 235 yang artinya, ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Maka berusahalah untuk menjadi orang yang santun dan selalu berhati-hati baik dalam ucapan maupun perbuatan agar menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan orang lain, serta menjadi orang yang selamat dari ketergelinciran pada perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja. Namun, manusia hanya berupaya dan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kebutuhan makhluknya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dibayar. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab Allah Maha Penyantun. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.